Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya li masyayikhina wa li muallimina wa li auladina wa li talamidina wa li talamidatina. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa amalan sholiha wa rizqan halala wa khairan katsira wa syarran ma'idan birahmatika ya arhamar rahimin. Saudara-saudara para mahasiswa saya yang saya hormati, alhamdulillah kali ini saya akan menyampaikan tutorial sub bahasan berikutnya, membuat proposal penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Hari ini kita sudah akan masuk pada sub bahasan manfaat penelitian. Jadi setelah latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah dan tujuan penelitian, di item pembuatan proposal penelitian ada sub bahasan tentang manfaat penelitian. Ini poin D, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini apa, saudara-saudara para mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati? Jadi manfaat penelitian ini adalah ada dua, kalau boleh saya menyimpulkan. Jadi yang pertama adalah manfaat secara khusus dari tahapan penelitian yang kita lakukan sampai kemudian nanti menjadi laporan penelitian. Jadi penelitian kita ini memiliki manfaat apa saja. Yang pertama itu adalah manfaat secara akademik, atau yang lebih umum kita bahasakan dengan manfaat secara khusus. Jadi manfaat secara khusus ini, saudara-saudara dan saudari para mahasiswa dan mahasiswi saya yang saya hormati, adalah manfaat yang kepentingannya adalah kepentingan akademik atau pendidikan. Yang kedua adalah manfaat secara umum. Manfaat secara umum ini lebih kepada kepentingan hasil penelitian itu nanti kepentingannya dedikasinya ke wilayah apa. Jadi yang umum ini lebih ke wilayah sosial atau institusional ya. Nah, nanti saudara-saudara yang saya hormati, kalau dua manfaat penelitian ini yang khusus dan umum, nanti kalau kita terjemahkan atau kita narasikan dalam bahasa kalimat penelitian, mungkin bahasanya seperti ini nanti. Nah, D, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini seperti yang saya sampaikan, bahwa setiap subbahasan itu usahakan ada kalimat, pembuka kalimat. Kalimatnya mungkin bisa sederhana atau bisa dikembangkan sesuai dengan stylish atau gaya saudara-saudari dalam menulis. Nah, ini tawaran dari saya. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian dalam kajian ini sebagai berikut ya. 1. Secara khusus, penelitian berjudul apa? Judulnya misalkan judul penelitian saudara-saudari apa, nanti disesuaikan dengan judul saudara-saudari yang sudah dikonsultasikan sama saya sesuai dengan di list yang sudah sering saya share itu. Nah, ini secara khusus penelitian berjudul apa, judulnya adalah sebagai tawaran konsep solutif terhadap persoalan. Temanya apa, misalkan temanya saudara misalkan apa, tema budaya misalkan itu ya. Jadi tulis misalkan temanya budaya gitu ya. Jadi ditulis di sini temanya budaya. Jadi misalkan ada yang tema sosial budaya, maka ditulis temanya apa, tema sosial budaya, lalu kemudian titik. Nah, jadi secara khusus ini bisa diolah bahasanya lebih dari satu. Misalkan ada tawaran lagi setelah yang pertama ini, misalkan selain itu, penelitian ini juga diharapkan misalkan menjadi peta pemikiran bagi penelitian selanjutnya. Nah, jadi saudara punya kepentingan, punya gagasan bahwa manfaat penelitian yang saudara lakukan ini sebenarnya banyak. Diantaranya adalah yang pertama, secara khusus sebagai tawaran konsep solutif
terhadap persoalan tema budaya misalkan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi peta pemikiran bagi siapa? Bagi penelitian selanjutnya. Jadi insya Allah pasti setiap penelitian yang Anda lakukan ini pasti akan diikuti oleh peneliti-peneliti sesudah saudara-saudara. Atau misalkan yang ketiga ada lagi, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menjadi bukti misalkan komitmen peneliti dalam menseriusi kompetensi keilmuan yang sedang ditekuni. Jadi misalkan saudari-saudari adalah mahasiswa yang menekuni di bidang tarbiyah, maka setidaknya penelitian yang Anda lakukan ini menjadi salah satu bukti konkret bahwa saudara-saudari itu sudah bertanggung jawab mengimplementasikan dari tugas Tridharma perguruan tinggi. Nah, penelitian saudari ini adalah penelitian yang fokus mendalami atau menekuni sesuai dengan latar belakang keilmuan saudara-saudari. Jadi ini saudara-saudari, tujuan serius ini bisa Anda kembangkan jadi bisa lebih dari 3 poin. Jadi kalau ini cuma 3, jadi bisa dikembangkan sesuai dengan analisis dari saudara-saudari. Yang kedua adalah secara umum. Secara umum misalkan Anda bahasanya seperti ini. Secara umum hasil penelitian ini nanti didedikasikan atau dimaksudkan untuk menjadi sumbangan gagasan tuh ya misalkan. Jadi sumbangan gagasan kepada pemerintah terkait dalam menyelesaikan problem, misalkan penelitian saudari adalah problem sosial kemasyarakatan misalkan, jadi ditulis saja. Atau persoalan nasionalisme misalkan, jadi silakan ditulis sesuai dengan fokus dari kajian penelitian saudara-saudari, terutama masalah serupa misalkan serupa seperti fokus dalam kajian penelitian ini. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa setiap judul itu sudah memiliki muatan fokus objek sama lokasi penelitian. Apakah manfaat dari penelitian secara umum ini hanya fokus 1 poin, Pak? Tidak, bisa ditambah oleh saudara-saudari. Silakan bisa dikembangkan sesuai dengan analisis yang Anda inginkan dalam penelitian saudara-saudari ini. Jadi begitu mungkin pada poin manfaat penelitian ini. Jadi ini sekilas tutorial kita membuat poin subbahasan manfaat penelitian. Silakan saudari pelajari. Nanti ada hal-hal yang muskil, ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan, silakan konsultasikan sama saya. Demikian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin.